Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Saya Razani Azim Nawafil dari kelas 1P akan menjelaskan materi video tentang filsafat ilmu, tentang implementasi pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kehidupan dan keilmuan. Filsafat ilmu sering dianggap rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal tanpa kita sadari, cara kita belajar, cara kita mempercayai informasi, cara kita menggunakan ilmu, semuanya berdiri di atas filsafat ilmu. Dalam video ini, saya akan membahas pengertian 3 pilar filsafat ilmu, implementasi nyatanya dalam kehidupan dan dunia keilmuan. 3 pilar tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pilar pertama, ontologi. 1. Pengertian ontologi. Ontologi membahas hakikat realitas. Fokus pada pertanyaan, apa yang dikaji oleh suatu ilmu, apa yang dianggap ada dan nyata. Ontologi menentukan objek kajian ilmu, batasan pembahasan, ruang lingkup keilmuan. 2. Contoh ontologi dalam ilmu. Ilmu ekonomi mengkaji aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ilmu pendidikan mengkaji manusia sebagai makhluk belajar. Ilmu kedokteran mengkaji kesehatan dan penyakit tubuh manusia. Ilmu agama mengkaji hubungan manusia dengan Tuhan, nilai dan makna hidup. 3. Implementasi ontologi dalam kehidupan. Ontologi membuat kita tidak salah fokus, tidak mencampur adukan masalah. Contoh sehari-hari. Masalah ekonomi bukan selalu masalah moral, masalah kesehatan tidak selalu masalah spiritual. Ontologi mengajarkan setiap masalah punya wilayah kajian sendiri. Tidak semua hal diselesaikan dengan satu pendekatan. Pilar kedua, epistemologi. 1. Pengertian epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Fokus pada pertanyaan, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Dari mana ilmu itu berasal? Epistemologi membahas metode, sumber pengetahuan, validitas kebenaran. 2. Sumber pengetahuan menurut epistemologi, pengalaman atau empiris, akal dan logika. Penelitian ilmiah kesaksian yang dapat dipercaya dalam konteks tertentu, wahyu dan nilai normatif. 3. Implementasi epistemologi dalam kehidupan. Epistemologi melatih kita untuk tidak asal percaya, tidak mudah terprovokasi. Contoh nyatanya, ada berita viral, dicek dulu sumbernya, tabayun dulu. Opini publik dibedakan dari fakta. Dalam dunia akademik, epistemologi tampak dalam metode penelitian, skripsi, jurnal ilmiah. Tanpa epistemologi, ilmu menjadi opini, pengetahuan menjadi dugaan. Pilar ketiga ada aksiologi. 1. Pengertian aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Fokus pada pertanyaan, untuk apa ilmu digunakan? Apakah ilmu membawa kebaikan atau justru mudorot? Aksiologi berkaitan dengan etika, moral, tanggung jawab sosial. 2. Ilmu tidak pernah netral. Ilmu selalu berdampak, bisa membangun, bisa menghancurkan. Contohnya teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Teknologi, kepenipuan, dan kejahatan digital. Disinilah peran aksiologi, menjaga arah penggunaan ilmu. 3. Implementasi aksiologi dalam kehidupan. Aksiologi menuntun kita agar ilmu digunakan untuk kemaslahatan, bukan sekedar keuntungan pribadi. Dalam kehidupan mahasiswa, ilmu sama dengan solusi masalah sosial, bukan hanya alat cari nilai atau ijazah. Dalam masyarakat, ilmu sama dengan kesejahteraan, bukan alat penindasan. Keterikatan 3 pilar tersebut, ontologi yaitu apa yang dikaji, epistemologi bagaimana cara mengetahuinya, aksiologi untuk apa ilmu itu digunakan.
Ketiganya saling melengkapi. Tanpa ilmu tanpa ontologi tidak jelas arahnya. Tanpa epistemologi tidak kuat. Tanpa aksiologi berbahaya. Filsafat ilmu membuat tidak liar, tidak kosong, tidak buta nilai. Nutuk, filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan, tapi juga cara berpikir dan bersikap. Sebagai mahasiswa, kita dituntut tidak hanya tahu, tapi juga paham, kritis, dan bertanggung jawab. Dengan memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ilmu menjadi bermakna, kehidupan menjadi lebih sadar. Demikian yang materi yang saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.